memperjuangkan, membela agama Allah SWT, itu semuanya masuk di sabilillah. Saya teringat sebuah hadis di mana suatu ketika Rasulullah SAW lagi duduk bersama dengan beberapa sahabat beliau. Seorang yang punya postur tubuh yang kekar, yang lewat. Lalu di antara sahabat ini ada yang nyeletuk. Andai kata tubuh yang macam ini dibawa fisabilillah, Nabi menangkap ucapan itu, bahwasanya sahabat yang bicara ini mengira bahwa fisabilillah itu ialah membela agama dengan kekuatan fisik. Nah, dia tadi mengomentari postur tubuh orang itu. Dia mengatakan apa? Kita tidak tahu orang itu kemana. Andai kata orang itu keluar dari rumahnya karena ada keluarganya yang menjadi bertanggung jawabnya, yang ia harus beri makan, lalu ia pergi mencari yang halal, maka itu juga ada fisabilillah. Dan andai kata ia tidak punya keluarga, anak bini, tapi masih ada orang tuanya yang menjadi tanggungannya, dan karena itu dia keluar dari rumahnya untuk menghidupi orang tuanya itu, maka itu juga fisabilillah. Andai kata tidak ada ini dan tidak ada itu, tetapi buat dirinya sendiri untuk yang mencari yang halalan thayyiban demi untuk kehidupannya, maka itu juga fisabilillah. Tapi andai kata dia itu keluar dari rumahnya hanya untuk menggembar-gemburkan postur tubuhnya yang seperti itu, maka itu fisabilillah syaitan. Untuk bergabung bersama kami. Oleh karena itulah, maka saya berani mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini selama didasari atas niat yang suci, maka itu adalah fisabilillah. Dan andai kata di antara kita yang sampai ajalnya, maka dia syahid. Sisa menjadi masalah ialah bagaimana dalam tugas kita ini bisa mendapatkan kesuksesan di dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah di daerah kita masing-masing. Karena itu juga masalah. Kalau pengurus PAS masih sulit duduk bersama dengan bupati. Tanyakan, ya tersinggung ya Ruh, tidak mungkin peranan. Ada yang mudah menerima, ada juga yang setengah-setengah, itu juga pasti ini mempengaruhi kinerja daripada Basnas. Sampai di mana dukungan bupati itu? Kalau memang dukungannya sudah oke, nah sisa kinerja kita. Beliau itu. Saya tidak tahu provinsi, mungkin karena adanya pendapat yang
tidak mengakui adanya zakat profesi. Itu perjuangan. Dan itu sulitnya karena tidak melihat dirinya juga. Saya ini siapa? Dan apa pengetahuan saya tentang zakat? Masa mengalahkan itu pendapat dari yang sudah disusun oleh pusat? Nah, di mana di situ terkumpul orang. Jangan lagi beliau menjadi kendala. Disinilah di dalam ayat kita cermati beda ayat yang berkaitan dengan perintah mengeluarkan zakat dan ayat yang berkaitan dengan pihak-pihak penerima zakat. Untuk ayat yang berkaitan dengan pihak-pihak penerima zakat dirinci. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa binis sabili fariidatan minallah. Wallahu alimun hakim. Dirinci. Sementara ayat yang menyuruh kita berzakat tidak dirinci. Ampiku adu zakat, tapi tidak dirinci. Tidak dirinci harta-harta apa yang dizakati. Hanya disuruh mengeluarkan zakat, itu ayatnya. Di sini ada rahasia. Rahasia apa? Tuhan yang mensyariatkan zakat, dia lebih tahu. Kalau tidak dirinci pihak penerima zakat, maka bisa terjadi perang. Bisa didemo terus itu pemberi zakat. Karena banyaknya pihak-pihak yang tidak berhak menganggap dirinya berhak. Kalau tidak dirinci, makanya menggunakan innama, pembatasan. Yang ini buat dimalulungannya. Sisa menjadi masalah mana-mana yang disebutkan di situ dalam untuk konteks masa kini, seperti Ar-Rikab. Mana-mana fisabilillah. Jangan hanya perang yang dianggap fisabilillah, itu tadi saya katakan. Tapi dibatasi. Sementara untuk harta-harta yang wajib dizakati, Allah tidak merinci. Karena dia paling tahu, dia lebih tahu bahwa harta-harta yang wajib dizakati ini akan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Coba bayangkan, andai kata kita hanya membatasi dengan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah, banyaknya potensi kita hilang. Dan berapa saja zakat yang bisa kita kumpulkan kalau kita membatasi dengan itu. Dan Nabi sendiri tidak membatasi, tidak mengatakan hanya ini. Mengapa kita yang mengatakan hanya itu? Nabi merintahkan mengeluarkan potensi yang ada pada masanya. Makanya ulama-ulama kita itu merumuskan harta-harta mana yang wajib dizakati. Selama masuk dalam rumusan itu, itulah yang berkembang sampai sekarang ini. Bupati, pergilah ke mall, macilaka boleh buitai. Ini masalah-masalah, dan keributannya itu karena mengklaim kebenaran pada pendapatnya, sementara pendapat orang lain tidak diakui. Umpamanya ada masalah, kita ketemukan dasarnya. Contohnya, kunut pada waktu subuh. Ada yang mengatakan itu bid'ah, padahal ada dasarnya. Tapi bagaimana kalau kita katakan ada dasarnya, terus dijawab dengan mengatakan apa? Itu dhaif. Itu dhaif. Kenapa? Karena menurut prinsip mereka tidak mau menerima hadis dhaif menurutnya.
Jadi walaupun sahih menurut pendapat orang lain, tapi kalau dia mengatakan dhaif, dia tak terima. Padahal jelas dasarnya. Berbicara tentang kunut ini sendiri, dia pakai lampe-lampe. Dipuji ke lampe. Kita dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal adalah 4 mazhab. Ternyata 4 mazhab ini semuanya kunut setiap hari. Hanya beda-beda tempatnya. Pertama mazhab Hanafi, karena itu yang tertua. Baru mazhab Maliki, baru mazhab Syafi'i, baru Hambali yang terakhir. Hanafi kunutnya pada waktu salat witir. Jadi tidak ketemu kalau subuh. Lalu Maliki kunutnya pada salat subuh, tapi beda tempat dengan Syafi'i. Maliki sebelum ruku, kita sewaktu i'tidal, sesudah ruku, sama-sama subuh. Ini Maliki dengan Syafi'i, bedanya di situ. Satu sebelum ruku, satu sesudah ruku, sewaktu i'tidal. Hambali kunutnya pada waktu salat witir. Ya, sama tempatnya dengan mazhab Hanafi, tapi beda juga tempatnya. Hanafi sebelum ruku, Hambali setelah i'tidal. Oleh karena itu, maka apabila bulan Ramadan, di mana di syuting Masjid Haram, orang salat tarawih, sejak dari awal Ramadan sudah salat witir berjamaah, dan sejak awal Ramadan mereka kunut. Maka jamaah kita mengatakan di sini wembo, ya kita nama kema pamulan Ramadan kunut memang ditawa, ya ditawa dua pi. Bukan pada awal Ramadan sepanjang tahun, hanya awal Ramadan kita lihat karena ketika itu berjamaah, sementara di luar Ramadan tidak berjamaah, jadi tidak kelihatan. Kenapa? Karena mereka punya mazhab Hambali. Mereka punya mazhab Hambali yang kunut tadi pada waktu salat witir itu sepanjang tahun, hanya tidak kelihatan di luar Ramadan. Kalau Ramadan karena salat berjamaah tarawihnya sekaligus dengan witirnya, maka kelihatanlah kunutnya. Maka dari jamaah ini, tapi kita nggak semua bulan Ramadan sedang kunut, ya itu tawa dua pi. Bukan itu sepanjang tahun. Karena begitu yang mereka lakukan. Beda dengan guru-guru besar kita di Mesir. Saya pernah melihat itu, bagaimana keterbukaannya. Karena pernah kita baca satu kitab, tiba-tiba di situ ketemu dengan tanda tanya pilihan dalam bahasa Arab. Apakah ini atau ini? Itu dalam bahasa kita, pertanyaan pilihan. Dalam bahasa Arab menggunakan dua istilah, hamzah dengan am, atau ya hal au. Tapi di situ bukan pasangannya yang terjadi. Sampai ada salah seorang mahasiswa yang mengatakan, ini saya bertanyakan pada Syekh, ya profesor, baca. Jadi memang sudah jadi kitab, dia punya tulisan itu yang kita pelajari. Tidak banyak. Ini saya lihat, katanya mahasiswa itu berbeda dengan apa yang saya tahu selama ini. Apakah memang ada kaidah baru sampai bisa terjadi seperti itu atau tidak? Lalu profesor itu mengatakan, yang mana? Dibacakan, yang ini. Terus dia katakan, betul kamu, ini salah ini. Ini salah ini. Jadi dia mengakui. Ya, tapi kita ini begitu kalau orang punya jabatan, apalagi kalau bertemu dengan orang banyak, masa nggak ada yang kasih dikit dari gitu. Itu sulitnya kita. Sama umpamanya kata ini biasa itu di perguruan tinggi, dosen-dosen itu tidak mau mengalah daripada mahasiswanya kalau dikritik, ya ini susah aja jawab. Padahal ya
Kita macak oleh yang mereka ini, ya. Dan itu adalah keputusan daripada Konferensi Ulama Dunia tahun 84 di Kuwait. Berkaitan dengan itu, dengan zakat profesi itu, hasil keputusan daripada Konferensi Ulama Dunia pada tahun 84 di Kuwait, mengeluarkan itu mengenai zakat profesi. Maka itu sudah kayak kelas A di ilmu tempat disengat tenang maka DHG itu tidak menerima itu. Ilo maniki bahwa natapin situasi. Tapin situasi ya. Kemudian berikutnya lagi. Ya, pengertian itu saya katakan kalau memang kita terpaku dengan apa yang terjadi pada masa Nabi, maka dan itu tidak gagal. Tapi orang yang mempunyai kondisi rikab ada saja sekarang ini, dan kepada itulah kita berikan orang yang mempunyai kondisi sebagaimana rikab pada masa Nabi. Jadi itu rikab bukan rikab tradisional, tapi rikab kontestan. Ya, ya, kita rikab kontemporer masa kita sekarang ini. Ada orang yang betul-betul diperlakukan sebagai budak, walaupun bukan budak belian, tapi diperlakukan sebagai budak. Nah, kepada mereka itulah. Kalau kita laksanakan itu seperti yang diberikan kepada hutan, itu kita laksanakan di Bandung. Kita berikan kepada penghuni hutan, ya. Dan alhamdulillah dengan kerjasama dengan ya pimpinannya di sana, ya sampai mereka juga mengeluarkan zakatnya semua, ya, ya kayak. Kalau saya sudah tahu, karena sudah dewasa. 64 kabupaten kota, 9 perguruan tinggi, sangat beruntung. Iya. Rapatnya di atas sebuah kereta api, sementara jalan. Yaitu Kereta Pak. sementara kereta api jalan. Mau dicoba Pak? Uji coba Pak. Coba. Harus gembira kalau Ibu Marina juga bilang bahwa Bone di Bone dikelola sama dengan di Bandung. Di Bandung itu apa tuh? Terlain sebenarnya itu. Sistem asli. Nah, makanya dengan siap. Iya. Jadi yang harus dipengaruhi adalah komandannya. Iya. Siap. Saya pengaruhi komandannya, Pak. Tidak pakai cara ngomongnya. Tidak pakai juga sarung. Iya. Hanya pakai cara pendek. Iya. Tidak pakai tenis. Siap juga. Kasih kanan sedikit saja. Iya. Atau siap Pak. Ya. Setiap basnas-basnas yang mendapat dana hibah yang luar biasa, apakah tidak bisa disisihkan sedikit supaya basnas-basnas yang lain bisa bangkit juga dan maju juga bersama dengan basnas-basnas yang mendapat dana hibah yang luar biasa? Iya. Istilahnya sangat maju bersama. Iya. Terus yang kedua yang menjadi pertanyaan tadi mengenai dana hibah, ya, ini kebetulan kaitannya dengan tugas kami juga. Dana hibah khusus kita pahami bahwa untuk Basnas memang telah dikecualikan dari peraturan Menteri Dalam Negeri. Ya, sudah diatur dalam Permendagri 77 pengganti Permendagri 13 tahun 2015, sebagaimana juga diatur dalam PP 12 tahun 2019 tentang perubahan pengganti dari PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Di situ dikatakan bahwa hibah kepada Basnas itu dikecualikan dengan ormas. Jadi ada 6 organisasi yang mendapat hibah yang dapat diberikan berturut-turut. Ya, artinya tidak perlu berselang. Katakan tahun ini kita dapat, maka tahun depan pun bisa diajukan kembali. Ya, namun seperti yang disampaikan kemarin pada juga dari Bone tadi, bahwa apakah hibah itu dapat dihibahkan kembali? Ya, ini yang tidak ada aturannya.
dipertanggungjawabkan oleh yang menerima hibah. Jadi hibah ini kita terima tidak asal diterima, tetap kita harus memberikan pertanggungjawaban. Nah, proses penyaluran hibah saat ini berdasarkan Permendagri itu sudah harus melalui Kesra, tidak lagi melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jadi teman-teman yang akan mengusulkan proposal hibah itu bisa dilaksanakan ke Kesra. Nah, mumpung saat ini bagi teman-teman Basnas yang belum mendapatkan dana hibah, mumpung saat ini proses kubah PPAS untuk APBD 2023 pokok, dan yang kedua adalah ajuan kubah PPAS untuk APBD perubahan 2022. Dan saja menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita jika sudah menerima hibah di APBD pokok 2022 masih memungkinkan mengajukan proposal untuk hibah di APBD perubahan 2022? Artinya sepanjang itu masih dapat dilakukan seperti itu. Nah, khusus untuk Kota Makassar, nah memang ada perbedaan sedikit kepada teman-teman yang tidak. Makassar memang bisa besar sampai 2 miliar dibandingkan dengan kita ini. Disebabkan karena apa? Karena APBD Kota Makassar itu memang sudah besar, sudah triliun. PAD saja di Kota Makassar, maaf, itu sudah mencapai 1 triliun. Itu PAD. Sementara kalau kami di Kota Palopo, APBD-nya saja belum mencapai 1 triliun. Ya. Nah, baru mencapai 980 sekian miliar. Nah, secara logika, kalau Makassar memberikan ke Basnas 2 miliar dengan PAD 1 triliun, itu memang wajar. Ya, sebenarnya kalau dihitung secara akumulasi, sebenarnya kecil. Ya, kalau kita bicara hitungan akumulasi APBD. Kami di Kota Palopo, APBD kami cuma 900 miliar, alhamdulillah dapat 300 juta tahun ini. Informasi seperti ini, Basnas Pusat akan melakukan ini, kalau kita mau begini caranya. Nah, itu yang mungkin bisa di-share ke kita. Kemudian pendistribusiannya itu yang menurut saya sukses, misalnya baru-baru ini terlihat tanam jahe, lalu kemudian beberapa bulan kemudian sudah panen. Ya kan? Weh, tepuk tangan dulu, luar biasa. Itu maros-maros. Iya, tapi maksudnya berarti kamu tuh bisa contoh. Ya, nah itu dia yang supaya diskusi kita ini nanti pulang-pulang ada yang bisa kita bawa pulang. Nah, selanjutnya yang saya harapkan bisa memberi penulis yang terkenal, ibu tadi Ustazah bilang, ih terkenal sekali tuh. Katanya Bapak Os pada samping salah seorang pimpinan Basnas Makassar. Nah, baru-baru ini karena ACT, kemudian kalau Bulukumba karena infak hajinya kemarin sampai masuk fajar ya, kalau tidak salah. Masuk fajar kan? Bukan setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak penghasilan, dapat dilakukan pemotongan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tafsirannya cukup jelas. Kalau sapu kotor mau membersihkan.
mereka sekalian dengan senang kasih dana non halal yang bukan bisa karena nggak tahu dari mana diambilkan dan paksa-paksa kita bayar hotel diambilkan bill hotel di Bekasi Bang Sakti dari mana diambilkan? Saya awal saya kecil ada apa yang akan peminat masih sekolah bisa hubungi saya batas juga. Untuk berkahnya pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Engkau tahu tuh masa karirnya nih doa bersama ya. Rasulullah mengatakan apa? Majtama'a malaun wa yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajabahumullah. Tidak berkumpul orang banyak lalu di antara mereka ada yang membacakan doa sementara yang lainnya mengaminkan kecuali Allah ijabah doa itu. Alhamdulillah. Saya katakan ada tempatnya kita berdoa bersama, ada tempatnya kita berdoa sendiri-sendiri. Jamaah kita berdoa, nanti setelah salat sunat masing-masing berdoa untuk dirinya. Pada waktu masih bersama-sama jamaah, iman tanggung jawab. Makanya ada petunjuk dari Nabi bahwa siapa yang mengimami orang banyak, lalu ia berdoa hanya untuk dirinya, maka ia mengkhianati jamaahnya. Berarti imam pengkhianat kalau ada yang membaca doa ini. Jadi ada aturannya semua. Ada aturannya semua. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fanna min baini aydina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma asli lana rina allati huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana aynatana ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.